Kenalin, kita berdua founder dari Bonch Appetit dan kita baca santai. Nama gue Alia. Kok Alia? Hello. Hai. Welcome to our first podcast. Kenalin, gue Atika. Aku Alia. Kita berdua founder dari Bonch Appetit dan kita baca santai. Jadi kenapa kita hari ini mau bikin podcast yang pertama? Karena sebelum kita bikin Kita Baca Santai, sebenarnya kita udah sering banget ya diskusi gitu mengenai buku. Karena kita dari kecil memang suka banget baca buku gitu. Ya, kita dari kecil sampai beranjak dewasa kita ngobrol-ngobrol soal buku meskipun tipe bukunya itu beda banget ya. Betul. Aku lebih non-fiction, business economics, kadang fantasy, kamu lebih fiction, romance, drama lah pokoknya kayak gitu. Tapi kita maksa satu sama lain denger aja gitu, walaupun beda genre. Pas kita bikin Cafe Bonch Appetit, kita emang dari awal ya sebenarnya udah di set up pengen bikin book club supaya ketemu teman-teman yang senang baca buku juga. Jadi kita bisa saling sharing, saling meracuni buku-buku baru, TBR makin menumpuk. Terutama yang di Bintaro neighborhood. Betul. Ya, karena kita emang basis Bintaro banget. Betul. Gitu. Kita basis Bintaro dan pengen punya book club yang emang jadi ruang nyaman, ruang diskusi buat teman-teman di Bintaro khususnya, tapi tidak menutup juga sih buat teman-teman yang di luar Bintaro, karena banyak juga yang member kita. Ada yang dari Bogor bahkan gitu. Ada yang dari BSD, jadi bebas gitu. Jadi hari ini mungkin kita mulai dengan hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kali ya. Betul. Jadi biar nggak berat banget gitu di podcast pertama kita hari ini. Mungkin kita akan membahas tentang kehidupan. Wih, gitu. Berat padahal itu ya, justru. Jadi kehidupan dari beberapa perspektif nih. Kenapa begitu? Karena kayaknya kita membahas tentang apa yang bisa kita pelajari di berkehidupan ini dari buku non-fiction dan buku fiction. Jadi apakah benar dari buku fiksi justru lebih belajar daripada buku non-fiksi? Jeng 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 jeng. Nanti please put the sound. Lah gue dong. Kita bagi dulu kali ya. Jadi kalau misalkan fictionnya tuh kan luas banget ya. Jadi kita bagi fictionnya jadi apa nih? Klasik sama romance kali ya. Yang nyebrang kan, beda gitu. Jadi fictionnya ada dua nih ya, jadi ada classic fiction and romance fiction. Kalau terus non-fictionnya? Mungkin yang biasa memang dipakai untuk mempelajari kehidupan kali ya, self-development. Self-development, oke. Jadi kita ada tiga akar nih ya, jadi dari fiction ada dua dan non-fiction ada self-development. Kalau menurutku, self-development mungkin kita bisa langsung masuk nih ke value-nya self-development. Kalau value-nya menurut aku itu tuh kita bisa baca sesuatu yang based on our specific needs gitu. Setuju. Jadi benar-benar nyari apa yang lagi kita keluhkan, kita cari solusinya. Betul, gitu kan? Kayak soalnya memang buku-bukunya kebanyakan tuh emang to the point gitu. Misalnya kayak the only thing you can kalau yang itu judulnya nanti deh aku insert toeng gitu. Hanim Sunim. Ya. You can only see things when you slow down. Ya, gitu. Kayaknya itu cocok untuk kalau kita lagi overwhelmed, lagi hidup tuh lagi fast-paced banget yang kayaknya kita butuh untuk lebih clear our mind dengan slowing down. Jadi justru malah banyak dapat insight nih gitu kan. Itu terus misalnya kayak dulu The Subtle Art of Not Giving Up. Itu aku dulu itu salah satu buku favoritku. Mark Manson. Yang warna oranye banget. Buku itu tuh pada saat kayaknya di fase-fase hidup remaja kayak coming of age gitu, lagi overthinking kali ya, kayak gak enakan, overthinking, terus kayaknya baca itu tuh pas gitu, more direct person gitu misalnya, tidak perlu memikirkan pendapat orang asalkan kita yakin dengan pendapat kita dan ngomongnya juga baik-baik kasarannya gitu, gak juga marah-marah juga gitu kan. Mungkin itu pada saat itu menjadi buku yang tepat gitu. Meskipun again ya kadang fase hidup kan udah berubah. Kayak sekarang aku baca buku itu mungkin udah gak gitu relevan juga gitu di aku. Kalau kamu gimana sama self development books? Kalau aku sejujurnya sebenarnya benar ya yang dibilang sama Mbak Lia itu, bahwa kayak kalau misalkan kita lagi struggling tentang sesuatu, kadang kalau baca self development books itu udah kayak langsung menemukan jawabannya gitu. Cuman kalau dari aku sendiri, kadang kalau misalkan kita baca non-fiction books, itu kan semuanya by data ya, itu jadi kayak textbook gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan baca non-fiction, somehow I can relate but not at the same time. Tapi berarti itu
menurut kamu kayak minusnya dari self development ya. Betul. Nah, kalau aku mau nambahin juga sih minusnya. Namanya juga self development ya. Memang agak self gitu sih, kayak focusing our own process and progress gitu. Sedangkan kalau tipe yang lain, kalau klasik mungkin ini hint dikit kita loncat ke klasik, kan banyak yang lebih ke social gitu loh, lebih kayak ke apa ya, ke ekosistem gitu. Oke. Sekarang Next. kita jump into the next. Klasik sekalian ya. Iya, bisa. Jadi fiction klasik. Fiction klasik. Bagusnya dulu berarti ya. Ya, mungkin value yang bisa kita ambil untuk kehidupan dan how it makes us grow gitu. Kalau aku, menurutku klasik, karena sebenarnya sejujurnya aku tuh baru sekarang-sekarang ini, jadi sebenarnya aku belum expert, tapi lumayan lah ya. Udah cukup beberapa buku yang kata orang harus dibaca, aku udah mulai baca. Kalau aku sih ngerasanya belajar in depth tentang human behavior, layers of emotion, terus kayak apa ya, empathy sih. Saya kan kayak tentang masalah sosial gitu ya, masalah sosial. Dan biasanya kan classics tuh banyaknya juga before 2000s. Iya. Jadi kayak kita juga mempelajari kehidupan masa Zaman lampau dulu. itu. Ketika belum banyak modernisasi yang kayak lebih kompleks lah ya. Jadi kayak bener-bener mempelajari emosinya gitu. Iya, betul. Sama menurut aku lucunya ini aku nambahin ya, karena kayak aku ngerasa beberapa buku klasik yang aku baca sebenarnya buku itu tipis-tipis gitu loh. Kayak 100 halaman, mungkin Tapi ya ada di 150 sampai 200 gitu. Tapi mind blowing banget. Iya. Terus kayak banyak banget yang bisa dipelajarin. Bahkan salah satu buku yang aku baca juga dari John Steinbeck itu judulnya Of Mice and Men. Halamannya cuma 107 atau 105 gitu, tapi aku ngerasa banyak banget yang bisa aku pelajarin dari situ karena dia ngajarin banget kita untuk berempati kepada sesama manusia, terus kayak bersabar. Jadi kayak menguji kesabaran gitu lah. Dan fun fact, mereka tuh juga dibaca oleh murid-murid di Amerika gitu. Jadi kayak salah satu bahan untuk belajar juga gitu. Materi, karena ya materi belajar, karena ya memang banyak value yang bisa diambil dari si buku tersebut gitu sih. Kalau aku mungkin yang selalu terkenang Little Prince lah ya. Kayak Little Prince banyak banget juga teman-teman pasti seneng. Kayak banyak mempelajari curiosity, self-awareness, terus proses hidup, dan baca buku itu pada saat masih remaja atau kecil sama pas dewasa tuh juga beda gitu kayak interpretasinya. Jadi kayak padahal tipis banget ya, tapi impactful banget gitu. Nah, kalau klasik aku ngerasa itu sih, karena jadi banyak nge-reflect tentang emotion kita, terus reflect tentang apa ya situasi kita gitu-gitu lah ya. Nah, kalau minusnya apa nih kira-kira kalau dari klasik? Kalau minusnya menurut aku ya tadi karena modern klasik aja up to 2000 ya, tahun 2000. Betul. Jadi mungkin ada hal-hal yang isu sosial atau sesuatu yang beda banget gitu ya. Dan kita kurang bisa mahamin kenapa di situ terjadi. Oh bisa mau ya betul, gitu. Betul. Dan oke, ini lucu juga plot twistnya adalah si buku yang aku baca tadi, walaupun dia memberikan pesan moral yang besar juga, tapi juga ada hal-hal yang menurut aku juga kontradiktif sih. Karena lumayan jadi perdebatan gitu. Walaupun tadi aku bilang kayak mereka mengharuskan anak-anak untuk membaca itu ya, untuk mempelajari moralnya. Cuman yang lucunya karena ternyata di buku itu tuh banyak banget kata-kata kasar gitu. Jadi dia memakai bahasa-bahasa slang dan jadi itu menjadi kontranya gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut aku juga membingungkan sih di dalam membaca buku klasik gitu. Dan mungkin karena memang itu buku yang udah cukup lama, jadi ada beberapa kosakata yang mungkin juga kayak agak lumayan susah gitu. Kayak misalkan Hemingway, kalau baca Hemingway gitu. Terus kayak kadang-kadang kan ada dialognya gitu kan, bukan kayak per paragraf tapi kayak percakapan gitu. Nah, itu juga lumayan agak susah juga sih kalau Terus kalau aku minusnya ya, tapi aku nggak tahu apakah ini specifically beberapa classic books by American author yang aku baca kayak To Kill a Mockingbird atau bukunya Hemingway gitu ya. Itu karakternya tuh cukup banyak. Nah, atau nggak tahu aku aja yang dodol atau gimana, agak kayak bentar siapa gimana gitu. Jadi gitu, tapi ya again bagus banget sih ceritanya, membahas tentang social, tentang racial issue pada saat itu gitu. Dan kalau minusnya juga menurut aku karena tadi ya ada hal-hal yang kayak jadi beda gitu ya, fase dunianya tuh beda. Jadi kayak kalau misalkan sekarang mungkin gak relevan karena kayaknya mungkin kalau sekarang
lebih banyak movement woman empowerment dan yang lain Betul. sebagainya. Jadi kalau beberapa buku klasik tuh kayak, kok lu mau sih digituin Iya, gitu. iya, Kayak ayo dong bergerak, ayo dong ngomong gitu. Iya. Terus apa nih? Oke, last kita akan membahas tentang fiction romance. Nah, Ini oke. hal yang Kayaknya aku kamu suka lebih banget, ahli aku nih. sering banget baca. Jadi kalau aku dulu nih ya, value yang menurut aku, ini satu hal yang aku sering banget omongin juga sih di book club kita, yaitu kadang fiction books is more non-fiction dan the non-fiction books gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa walaupun itu cerita atau alurnya itu dibuat oleh seorang penulisnya, tapi aku ngerasa kayak dia pasti inspired by the actual kayak kejadian gitu. Jadi nggak tahu ya, karena menurut aku malah bisa lebih relate, malah bisa bisa lebih dirasakan emosinya dan lain-lain gitu sih. Dan banyak juga buku-buku romance fiction yang buat aku jadi pelajaran hidup juga, karena lately aku lagi baca buku by I don't remember. Nanti aku masukin insert Colin Lagu lagi dong. something itu membahas tentang marriage gitu loh. Jadi itu kan juga bisa jadi pembelajaran ya gitu sih. Kalau menurut Mbak Lia sendiri gimana? Mungkin efeknya agak kayak klasik, kayak empathy gitu loh. Oh, mengerti orang tuh gini ya senangnya. Oh, orang tuh gini senangnya. Terus lebih tidak berhati dingin, tidak berhati dingin dan lebih Kan banyak layers of emotion juga iya, sih. gitu. Dan kadang-kadang suka ada percikan, oh masalah tuh karena hal-hal kecil ya, karena apa gitu. Ada juga buku yang tentang marriage tuh bagus, The Course of Love. Alan de Botton. Iya, itu juga bagus banget sih nge-breakdown tentang marriage life gitu. Itu Karena buat aku kayak kalau misalkan it has to have a little bit of drama gitu Iya, loh, buat benar, kayak benar. spice it up, terus kayak Iya. jadi semangat membaca page turner gitu. Iya. Tapi kadang-kadang mungkin kalau misalkan udah terlalu, ini ya minusnya ya, kalau buat aku tuh buku romance yang nge-romance banget tuh nggak mungkin deh kayak gini, kayak ini terlalu too much atau nggak masuk di akal gitu. Tapi mungkin jadinya plusnya adalah jadi getaway juga sih. Bisa. Kadang-kadang kayak memang kita butuh imajinasi atau butuh fantasy untuk spice life, spice our the life actual life gitu. itu realitinya Karena gitu ya. jadi inspiring buat life kita juga. Jadi kayak kita nggak boleh monoton nih gitu. Romanticizing Our life itu very very important gak sih? Romanticizing our life penting gitu. Karena kadang ya sesimpel kita kalau do groceries gitu, kayak beli barang hari-hari atau apa, kita harus kayak happy, gue gini, gue gitu. Karena biar nggak stres juga ya Bun, biar nggak stres dan kayak lebih bersyukur sama hidup di tengah kechaosan hidup, kita tetap bisa mengambil hal-hal baik itu, romanticizing life. Terus kalau mau sum it up dari 3 genre itu, kamu paling merasa belajar tentang hidup dari yang mana? Jeng, kayaknya tetap romance deh. romance ya, oke. Tapi bukan romance yang itu banget ya, kayak drama banget, tapi kayak yang lebih ada slice of life-nya juga. Everyday lives lah ya. Everyday lives, terus belajar tentang hidup aja in general sih. Kalau aku klasik sih, sebagai orang yang dulunya self development banget, terus mencoba belajar baca klasik, kayak wah gila, belajar klasik tuh ini banget sih. Lain apa nih? Summary-nya buat kita, ternyata fiction books itu lumayan Fiction books lebih banyak belajar Iya, banyak dibandingkan belajar tentang kehidupan dibandingkan dengan non-fiction books. Iya. Gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana? Nanti kalian coba komen ya di bawah. Komen. Terus mungkin mau request kita untuk bahas hal yang lain juga atau books dari genre yang lain juga. Oke, thank you for watching. Jangan lupa Kita baca santai. Bye-bye.